Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Emma Soliha, NIM belakang 95. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Selanjutnya, sistem jaringan tumbuhan. Berdasarkan kemampuan sel melakukan pembelahan, yang pertama jaringan meristem atau embrional. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu apikal, lateral, dan interkalar. Kemudian yang kedua, jaringan permanen, terdiri dari jaringan pelindung, dasar, penyokong, pengangkut, dan gabus. Kemudian struktur dan fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Sel meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, sel berukuran kecil. Kedua, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Ketiga, nukleus berukuran relatif besar. Keempat, sel berdinding tipis. Kelima, sitoplasma berjumlah banyak. Keenam, vakuola berukuran kecil. Ketujuh, selnya berbentuk kubus. Kedelapan, plastida belum matang. Kemudian, fungsi jaringan meristem. Sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang. Kedua, sebagai jaringan penyokong pertumbuhan meninggi pada batang dan menanjang pada akar. Ketiga, sebagai jaringan penyokong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman. Keempat, pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, dan meningkat. Kemudian jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal merupakan jaringan meristem yang terletak di ujung-ujung tanaman, misalnya seperti pucuk atau pokok batang, dan cabang meristem apikal yang berada pada ujung akar, memungkinkan akar menghasilkan sel-sel baru agar akar tanaman semakin panjang, sehingga bisa menembus tanah dan memperoleh air dan mineral yang dibutuhkan dari dalam tanah. Selanjutnya, jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar merupakan jaringan yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa, misalnya seperti jaringan pada pangkal ruas batang. Kemudian jaringan meristem lateral. Jaringan meristem lateral merupakan jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ, contohnya kambium dan kambium gambus. Struktur dan fungsi jaringan permanen. Jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan jumlah sel. Yang pertama, jaringan sederhana membentuk parenkim, kolenkim, sklerenkim. Kemudian yang kedua, jaringan kompleks terdiri dari epidermis, xilem, dan floem. Kemudian menurut fungsinya dikelompokkan menjadi: pertama, jaringan pelindung atau epidermis. Kedua, jaringan dasar atau parenkim. Ketiga, jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim. Keempat, jaringan pengangkut atau pembuluh, xilem dan floem atau vaskuler. Kelima, jaringan gabus. Struktur dan fungsi jaringan epidermis. Jaringan epidermis tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih, rapat, sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya, tempat pertukaran zat, dan menghambat hilangnya air karena penguapan.
Selanjutnya, derivat jaringan epidermis. Dapat dilihat, terdapat gambar jaringan epidermis dan modifikasinya. Gambar stomata, trikomata, duri, filamen, dan sel kersik. Kemudian, struktur dan fungsi jaringan parenkim. Disebut sebagai jaringan dasar karena yang pertama, menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Kedua, terdapat di sebagian berkas jaringan pengangkut. Ketiga, terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan floem. Jaringan parenkim dapat dibedakan dengan jaringan lain karena yang pertama, sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar, tipis, umumnya berbentuk segi enam. Kedua, memiliki vakuola. Ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Keempat, mampu membelah secara meristematik atau bersifat embrional. Kelima, memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi. Kedua, parenkim penimbun. Ketiga, parenkim air. Keempat, parenkim pengangkut. Kelima, parenkim penyimpan udara. Dan keenam, parenkim penutup luka. Selanjutnya dapat dilihat struktur dan fungsi jaringan penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Terdapat gambar struktur kolenkim dan sklerenkim. Struktur dan fungsi jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim. Disebut juga jaringan mekanik, memiliki daging sel yang tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Zat-zat tersebut memberi sifat keras pada dinding selnya. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Fungsi jaringan penyokong untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain, kemudian menguatkan tegaknya batang, daun, termasuk penguat terhadap gangguan mekanik, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, kemudian melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Selanjutnya, kolenkim. Hubungan kolenkim dan parenkim. Apa sih hubungan kolenkim dan parenkim? Terdapat di bawah permukaan batang dan daun muda. Kemudian kolenkim jarang ditemukan di akar. Sel primer berdinding tebal dan nol lignin. Sklerenkim. Sedangkan sklerenkim merupakan organ dewasa, dinding selnya tebal. Sklerenkim berlignin. Kemudian protoplasma mati atau tidak aktif setelah dewasa. Sklerenkim terdiri dari serabut sklerenkim dan sklereid. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Nama lain jaringan pengangkut yaitu berkas vaskuler. Jaringan pengangkut air, unsur hara, dan zat makanan hasil fotosintesis. Terdiri dari xilem dan floem. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Yang pertama yaitu xilem. Xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Umumnya merupakan jaringan mati dengan berdinding sel yang tebal dan terlapis lignin. Kemudian macam-macam susunan sel jaringan xilem yaitu trakea atau pembuluh kayu, parenkim xilem, serabut atau serat xilem. Kemudian floem. Floem berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Penyusun sel tapis adalah sel albumin, sedangkan penyusun komponen pembuluh tapis yaitu sel pengantar, parenkim floem, parenkim jari-jari empulur, serat floem, dan sklereid. Berdasarkan letak xilem dan floemnya, dibedakan menjadi 3 tipe dasar, yaitu tipe kolateral, bikolateral, dan radial. Kemudian struktur dan fungsi jaringan gabus.
Jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkin gabus. Sel-selnya berbentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Kemudian lebih kuat daripada jaringan epidermis karena jaringan gabus mengandung suberin dan kutin. Fungsi jaringan gabus: pertama, dapat menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung. Kedua, mencegah penguapan. Ketiga, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.